Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semuanya para subscriber dimanapun kalian berada, para pemirsa YouTube channel YouTube Jam-Jam Jarudin Channel TV, dimanapun kalian berada, semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang tongkat alat bantu jalan untuk orang buta atau untuk tunanetra ya, untuk tunanetra baik maupun itu total, baik maupun itu low vision. Seperti yang sudah saya perlihatkan di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu adalah video tentang bagaimana cara tunanetra beradaptasi atau menggunakan tongkat itu di medan yang sulit atau baik maupun total maupun low vision. Jadi sebelum mereka turun ke jalan, sebelum mereka harus mereka beradaptasi bernavigasi di jalan, ya mereka harus bisa menggunakan alat itu. Dan alat itu berguna sekali untuk untuk penggunaannya, dikarenakan alat itu kalau untuk orang buta ya, tongkat tunanetra itu berguna untuk eh, mata, seperti itu, pengganti mata atau pengganti pembimbing. Tapi kalau lebih enaknya sih lebih pakai pembimbing ya, karena kalau pakai pembimbing itu bisa memberitahu kita, sekaligus bisa, kita juga bisa tahu ya, kita juga diarahkan ke tempat yang benar. Tapi memang ada ya untuk tongkat di sana penyandang disabilitas yang memang bersuara dan memang ada tanda-tandanya seperti itu, tapi itu sangat mahal sekali harganya ya. Harganya itu sekitar di kisaran mungkin jutaan lah ya. Tapi kalau untuk orang-orang miskin seperti saya ini, karena profesi saya juga pengamen ya, terkadang yang ngasih juga yang nggak selalu maksimal, tidak selalu minimal gitu kan. Kalau minimalnya itu yang paling minim itu, yang paling minimnya itu 500 perak, tapi kadang-kala kalau misalkan ada yang iseng sih itu suka ada yang ngasih 200 perak. Oke, kita lanjut aja ke bahasan tongkatnya. Kita ambil dulu. Nah ini guys ya, ini adalah bentukan dari tongkat tunanetra atau tongkat untuk alat bantu jalan orang buta. Kita akan bahas secara detail aja ya, secara singkat. Di bagian tongkat ini ada untuk handle-nya. Ini handle stick, kalau misalkan bilang handle-nya. Ini untuk handle ya tuh. Ini untuk menghandle tongkat seperti ini. Kalau saya biasanya menggunakan ini untuk menghandle tongkat ini menggunakan tangan kiri biasanya. Dikarenakan kalau misalkan mengamen itu kan menggunakan tangan kanan seperti itu untuk menerima uangnya, itu tidak sopan ya. Dikarenakan tangan kiri itu biasa digunakan untuk, bukan untuk makan, tapi melainkan untuk ya bukan untuk makan ya, intinya ini tidak, tangan yang ini tidak sopan. Jadi ini saya gunakan, tapi tetap ini diarahkan ke sebelah kanan dikarenakan mata sebelah kanan saya yang kurang melihat. Jadi kalau misalkan ini daerah yang belum saya tahu, ini saya suka pakai. Tapi kalau misalkan daerahnya sudah tahu, saya bisa lepas seperti itu. Di bagian sini ada bagian merah. Warna merah ini bisa kalian kalian lihat. Warna merah ini adalah fungsinya untuk ciri ketika memang seorang tunanetra itu, penyandang disabilitas tunanetra itu menyeberang. Jadi bagaimana cara untuk tunanetra itu menyeberang? Jadi ketika dia seperti ini ya, dalam posisi seperti apa? Seperti ketika mengangkat ya, seperti itu. Kan kalau posisi umumnya itu dia seperti yang pernah bisa kalian lihat di video di video berikutnya, di video berikutnya lagi ya, di video belakang yang di belakang sini ya, yang di belakang video ini. Itu caranya itu dengan cara dimiringkan seperti ini ya. Jadi ini bagian ujung ini itu mengarah ke tanah. Jadi fungsi bagian merahnya ini untuk penanda bahwa ini penanda bahaya ya. Jadi ini tongkat ini khusus didesain untuk anak orang-orang yang memang memiliki keterbatasan fisik ya. Dari keterbatasannya itu dari mata ya, dari
Ya pokoknya dari penglihatan, yaitu baik maupun yang berkekurangan dalam penglihatan, baik maupun yang tunanetra total seperti itu, atau yang buta sekali tidak bisa melihat sama sekali. Oke, kita langsung aja perlihatkan kembali caranya untuk tongkat bekerjanya. Cekidot ya. Kita geser posisi dulu ya. Oke guys, jadi untuk tongkat ini ya, tongkat penyandang disabilitas tunanetra ini bisa kalian lihat ya. Ini cara menggunakannya atau memposisikannya itu seperti ini ketika berjalan. Nah, ketika berjalan ini akan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, misalkan ini ya mesin. Nah, ini dia akan mentok secara sendiri. Jadi ketika si tunanetra atau orang yang buta sekalipun itu melihat di sini itu ada lubang atau ada seperti barang di situ, paket, entah itu paketan atau apa, entah itu memang ada apa ya, pembatas trotoar atau apa, itu bisa terdeteksi oleh ini karena ini terganti pengganti mata bagi orang buta. Jadi intinya pembimbing lah kalau misalkan ini di kalau untuk orang yang punya pembimbing itu didampingin seperti itu kan, diarahkan, atau istilah ininya itu didampingi ya dengan cara memegang tangannya seperti itu kan. Kalau ini nggak perlu, kalau ini nggak perlunya itu apa ya, nggak perlunya itu karena memang sudah tergunakan ini. Nah, cara menggunakannya yang benar pun ini bukan tutorial ya, tapi ini untuk pengetahuan kalian aja. Kalau kalian biasanya melihat ada orang yang memang tunanetra ya, saya pernah melihat ada seseorang ya yang menggunakan tongkat ini secara seperti ini posisinya tuh. Nah, kalian bisa lihat. Jadi dari handle stick ini ke sini, ini tuh dia itu berdiri seperti ini tuh, berdiri ya teman-teman ya. Nah, berdiri seperti ini bukan cara yang benar. Ini bukan cara yang benar untuk tunanetra kalau misalkan berdiri seperti ini, apalagi kalau misalkan menghandle sticknya itu seperti ini. Nah, ini akan ketika tongkat ini panjang, ini kan tongkat ini panjang ya, jadi kalau misalkan ini kan panjangnya mungkin 1 meter lebih. Jadi ini kalau misalkan cara gunainnya seperti ini, miring ya tuh, miring seperti ini, jadi bukan kaki kita yang duluan akan mentok ke lubang atau ke trotoar, tapi melainkan tongkat ini yang akan memberitahu kita. Jadi kalau misalkan ini dibeginikan, ini kita beginikan terus ya, nah ini otomatis ini akan terlalu dekat, jadi kurang enak kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan menurut saya, ketika kita ya berjalan dengan ini, kita harus seperti ini, deteksi dulu di sini ada apa. Nah, kalau kita sudah dirasa ini sudah mentok di sini, di mesin ini udah jangan dipaksakan. Itu berarti tandanya di situ ada bahaya atau ada lubang atau ada yang bisa bikin kita itu terjungkal atau apa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan tongkat ini, nah kalau untuk menyeberang sendiri ini kan di sini ada tanda merah ya, tuh bisa kalian lihat. Ini tanda merah ini adalah tanda untuk menyuruh kendaraan berhenti, misalkan seperti ini. Kita arahkan ke sini ya. Ini tongkat dalam posisi seperti ini. Nah, ketika tongkat ini mengacung ke atas atau menunjuk ke atas seperti ini, nah posisinya bisa dilihat seperti ini, miring seperti ini ya. Nah, kalau di atas ini seperti ini ya, di atas ini seperti ini ya, tuh. Ini tandanya tunanetra itu atau si orang yang berkekurangan dalam penglihatan itu, mereka itu ingin menyeberang seperti itu. Kenapa posisinya harus begini? Karena memang di dalam konsep tongkat ini bukan tongkat untuk main-main, bukan tongkat untuk menipu orang seperti itu ya. Jadi kalau dulu itu pernah saya waktu itu di Ciawi ya, yang punya jongko ini, dia mungkin tukang mancing kali ya, tukang mancing, dia seakan-akan menghina ke alat yang satu ini.
Dia bilang katanya, ini kamu belinya dari mana katanya, ini berapa harganya dan ini bahannya besi apa. Lah, dia menanyakan ke saya seperti itu, bahannya seperti apa, dan ini harga dari ininya itu berapa. Ngaco kan ini orang. Maksudnya dari situ saya ngaco, bukan berarti orangnya itu ngaco karena kejiwaan atau seperti apanya, tapi ngaconya itu pengetahuannya kurang. Jadi ini teman-teman ya, biar perlu kalian ketahui, ini bukan alat untuk mancing bro. Jadi sekalipun kalian pengen tahu ini bahannya dari bahan apa, kalau kalian mau bikin apa ya, sejenis handle tongkat tongkat untuk kalau istilahnya Sundanya itu jejer atau joran ya. Kalau ini dibikin joran pancing, waduh kebayang bro. Kebayang, ini bukan bahan untuk joran pancingan bro. Jadi ini tongkat khusus untuk tunanetra ya. Jadi kalau kalian masih menganggap ini bisa digunakan untuk jalan pancing, enggak. Ini bukan untuk jalan pancing. Kenapa? Dikarenakan ini adalah alat yang khusus dan bukan untuk main-main seperti itu. Makanya di sini ada tanda merah. Jadi tanda merah ini berfungsi kalau misalkan tunanetra itu mau menyeberang seperti itu. Kalau mau menyeberang terus posisi tongkat seperti ini, itu tandanya orang itu akan ingin menyeberang seperti itu dan menyuruh kendaraan untuk berhenti. Nantilah di video selanjutnya kita akan praktekkan ya seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mohon buat orang-orang yang suka mancing, terutama ya buat para subscriber saya suka mancing, janganlah kalian bertanya pada orang tunanetra, apalagi yang bawa-bawa tongkat seperti ini. Wah, kalau misalkan bertanya mentang-mentang ini bahannya bagus, terus ini mau kalian gunakan untuk bahan seperti ini untuk jalan pancingan, jangan seperti itu ya, karena itu bisa menyinggung perasaan orang penyandang disabilitas. Pasti kalau orangnya yang ngerti masih mending, kalau orangnya yang bodoh, tapi kalau yang ngerti pasti bakal berpikirnya begini, ini orang apaan ini ya, masa tongkat khusus untuk tunanetra mau dijadikan sama dia jalan pancing, dan apa, dia nanyain ke gua gitu bahannya apa dan harganya itu berapa. Nah, saya ingatkan pada kalian ya, di dalam dunia pertunanetraan itu kalau mereka tidak tahu bahannya, sama sekali mereka tidak akan bisa menjawab seperti itu. Sama seperti saya tidak mau tahu bahan dari tongkat ini besi apa ya, dari bahan tongkat ini besi apa, dan ini kegunaannya. Yang saya tahu itu hanya untuk membantu agar mata saya bisa berfungsi seperti orang-orang kebanyakan pada umumnya. Jadi intinya bisa membantu saya lah kalau misalkan saya menemukan jalan yang terjal seperti itu ya teman-teman. Menemukan jalan yang terjal seperti apa? Seperti misalkan kalau saya mau nabrak atau apa, jadi tertahan dulu dengan ini. Jadi kalau misalkan kalian bertanya ini untuk joran pancingan, aduh enggak banget guys. Sebentar ya, kita ganti dulu backgroundnya. Oke guys, sorry harus bolak-balik karena tidak ada kameramen. Jadi kalau kalian bertanya ya, untuk ini bisa atau enggak untuk ditanyakan kejoran untuk jalan pancingan, kalau ada yang bertanya lagi atau kalian para subscriber yang suka mancing dan suka iseng-iseng bertanya kepada orang yang buta dan dia membawa tongkat ini, sebaiknya jangan urungkan niat kalian itu untuk mempertanyakan hal konyol seperti itu. Karena apa? Karena ini tuh bro ya, percuma dong kalau misalkan ada tanda merah, terus handle sticknya seperti ini, terus ininya seperti ini, dan bahannya itu ini bahan khusus. Dan kalau boleh saya tegaskan di sini ya, bahannya ini itu bahan khusus untuk bahan tongkat ini seperti itu, tidak diperuntukkan untuk bahan untuk apa namanya itu, untuk rangka joran pancing seperti itu ya. Karena pertanyaan ya ini sengaja saja ya saya tegaskan di channel YouTube saya ini, agar kalian tahu, agar kalian juga memahami bahwa kebiasaan jelek mempermainkan orang eh, penyandang disabilitas itu nggak baik sebenarnya. Justru malah kita harus memberikan apa, rasa apa ya, rasa
ya kasihan sih boleh ya, tapi jangan begitu juga seperti itu ya, karena memang saya saja yang kemarin bawa tongkat ini ya, terus dia nanyain bahannya apa, terus dia nanyain, dia ngomong seperti itu butuh buat rangka joran pancing. Aduh, karena saya nggak tahu bahannya, akhirnya saya nggak bisa bilang gitu kan, karena yang saya tahu itu khusus untuk ini, untuk apa ya, untuk alat bantu berjalan untuk penyandang disabilitas netra seperti itu, bukan untuk rangka joran pancing seperti itu. Jadi itu saja ya dari saya. Jadi kalau kalian menemukan ciri-ciri orang yang menggunakan tongkat seperti ini ya, handle sticknya seperti ini, apalagi tongkat ini resmi ya, tapi ini memang tongkat yang resmi sebenarnya, dan ini memang tidak untuk disalahgunakan. Dan ini tongkat wajib untuk dibawa oleh tunanetra low vision dan juga tunanetra total. Tapi berhubung saya low vision, ya low visionnya itu memang dari kecil tidak pernah menggunakan tongkat ini, bukan tidak pernah ya, jadi pernah sih baru sekali, baru sekarang ini. Tapi saya tahu tentang tongkat ini karena dulu diajarkan ya di sekolah, dan saya pelajari juga, sempat itu dipelajari, tapi karena saya merasa nggak nyaman, dan saya memilih dengan berjalan secara alami. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk tongkat ini sebenarnya wajib, memang saya untuk safety ya, untuk safety agar aman ketika kita menginjak lubang atau apa. Jadi kita tidak langsung apa ya, tidak langsung ada hentakan seperti itu. Jadi kita sudah tahu kalau itu tuh di situ tuh ada lubang dan itu ada hentakannya. Jadi kita pun kalau misalkan berjalan di tempat yang ada lubang, ada hentakannya, atau trotoarnya tinggi seperti itu, jadi tidak akan kaget ke orang tunanetranya itu gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sudah jelas ya teman-teman bahwa ini bukan alat untuk disalahgunakan, walaupun memang ini saya ada ya untuk apa beliannya, tapi tidak ada semua orang yang bisa memiliki ini ya. Kalau misalkan kalian apa ya namanya beli tongkat ini untuk menipu orang atau untuk sekedar mencari uang semata, tapi mata kalian bisa ngelihat, nah salah seperti itu ya. Karena menurut saya itu hal yang bodoh lah yang untuk dilakukan. Tapi ini tongkat terus terang bisa saya katakan, saya tapi kurang tahu ya ini tongkat resmi atau tidaknya untuk ini, karena memang ini sudah ada diperjualbelikannya di online. Saya beli tongkat ini harganya itu 300.000, tapi kalau untuk yang bersuara saya nggak mampu untuk belinya, karena saya memang terlahir dari orang yang miskin dan bukan orang yang kaya yang punya mobil Avanza seperti itu. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya mohon maaf agak panjang, karena kalau dibahas di part 2 di part 1 kan itu nanti saya bingung lagi nanti ngejelasinnya. Saya kadang-kadang kalau bingung mau bikin video jelas, mau bingung lagi mau ngejelasin apa gitu ke kalian gitu kan. Jadi jelas ya teman-teman ya, kalau misalkan kalian melihat orang yang tunanetra itu pasti dia akan membuat tongkat seperti ini dan ada bertanda merah seperti ini. Nantilah di video-video selanjutnya kita akan mempraktekkan apa sih fungsi merah dari tanda merah ini, dan bagaimana sih tunanetra total low vision atau total itu bisa menyeberang menggunakan tongkat ini. Tapi kalau info aja ya, sekedar info, tidak semuanya orang tunanetra itu merasa nyaman dengan tongkat ini. Contohnya seperti saya itu memang tidak pernah belajar dari kecilnya, itu tidak pernah menggunakan ya, oleh orang tua itu tidak diajarkan untuk menggunakan alat seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak pakai handling apapun, tidak pakai safety pun bisa gitu, tapi lebih amannya memang pakai safety. Jadi ini sebenarnya wajib, tapi terserah kenyamanan kalian sendiri, karena kalau misalkan kalian tidak nyaman itu dipaksakan, pasti ke kalian juga akan menyiksa seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini dicukupkan dulu sekian, dan mudah-mudahan penjelasan saya tentang disabel, tentang tongkat penyandang disabilitas tunanetra ini bisa menambah wawasan kalian dan tidak memukul rata lagi. Dan kalian walaupun mereka itu ada yang
kekurangan tapi memiliki kelebihan seperti bisa membawa kendaraan seperti apa ya, itu kalian jangan heran dikarenakan mereka pasti punya pikiran masing-masing untuk melakukan hal itu dan mereka punya perhitungan tersendiri untuk melakukan hal itu ya. Oke, dicukupkan dulu sampai sekian. Salam dari saya Jam-Jam Janudin Channel TV. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video update terbaru dari saya tentang difabel, tentang keseharian saya. Seperti itu biar kalian tahu bagaimana susahnya, bagaimana mirisnya menjadi seseorang yang memiliki keterbatasan fisik dengan bisa mengandalkan mata satu. Boleh kalian menjuluki saya itu mata satu karena memang mata saya yang satunya lagi itu tidak terlalu digunakan walaupun bisa melihat karena itu tidak berfungsi seperti mata yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu kan kalau ukuran dari objek itu normal, tapi kalau yang sebelah kanan itu enggak jadi enggak seperti ukuran aslinya seperti itu. Oke, teman-teman, dicukupkan dulu sampai sekian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam-Jam Janudin Channel TV dan tetap sayangi penyandang disabilitas di sekitar kita. See you the next video dan sampai jumpa di video selanjutnya.